hanya berupa perampokan. Dan juga di sini saya minta tolong kepada Pak Gatot sebagai pihak yang berwenang agar kasus saya dan Yovan ini segera dituntaskan, karena apabila ini tidak dituntaskan mungkin akan menjadi efek bola salju ya, akan menjadi besar dan tambah besar antara rivalitas Indonesia dan Malaysia. Jadi mungkin kedepannya kita tidak bisa menonton sepak bola lagi di Bukit Jalil, maupun Malaysia juga tidak bisa nonton sepak bola lagi di GBK karena alasan keamanan. Jadi kan andai kata kasus ini bisa dituntaskan, mungkin kemarahan-kemarahan yang terjadi pada supporter Indonesia itu bisa teredam dan tidak berlarut-larut. Jadi mohon di Pak Gatot dengan Kemenlu juga KBRI saling bersinergi untuk membantu saya juga Yovan menyelesaikan masalah hukum di Malaysia. Gitu Pak. Mas Yovan ada yang sampaikan? Ya, Selama ini lihatnya inisiasi siapa? terima kasih Pak atas kesempatannya. Hari ini saya tidak datang sendiri, saya didampingi keluarga ini sama keluarga dari saudara saya, ada Bang Budi, ada Bang Bambang, jadi kalau saya ya seperti yang dikatakan Pak, ya saya ingin kasus ini dituntas sama ya seperti yang keinginan Pak Menpora, ya kita sangat menunggu permintaan maaf resmi dari Pak Menteri Menpora yang di Malaysia. Sama kita masih agak nggak terima nih, kasus kita sepertinya ingin jawaban dari masalah sepak bola, sedangkan sudah jelas dari yang saya rasakan ya itu jelas itu persoalan sepak bola Pak. Jadi kita nggak ingin masalah kita di jalurnya dirubah gitu Pak. Sama yaitu kemudian saya berharap kasus ini segera diselesaikan, dan teman-teman supporter Indonesia juga masih pancing, masih panas. Kita nggak ingin nanti apalagi sampai gitu. Dan isu yang lebih besar yang coba kita jaga, karena kalau kita lihat memang dalam pertandingan level internasional ya, Indonesia selalu berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Bahkan beberapa kali supporter Malaysia mendapatkan pengawalan dari supporter kita juga gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di Malaysia, walaupun hanya lewat berita, ada beberapa kelompok supporter yang memang sudah dari beberapa negara sudah jadi korban gitu. Tentunya Myanmar, lalu Vietnam itu pernah jadi korban. Nah, mungkin artinya ada kejadian yang berulang di sana, dan mungkin melalui kejadian ini kebetulan ada 2 korban dari supporter Indonesia kali ini. Kita bisa itu mendorong juga supaya mereka, terutama pemerintah dan federasi di Malaysia benar-benar menyelesaikan kasus ini dan tidak mencoba menjauhkan kasus ini dari ranah sepak bola, karena faktanya yang menjadi korban adalah supporter. Dan kalau kita lihat mungkin memang kita harus bicara alat bukti ya Pak ya, tapi sayangnya hari ini kayaknya nggak ada yang pegang gitu. Mungkin kelompok supporter nanti kita bisa tanya, atau Mas Yovan mungkin nanti sama sekolah bisa cek juga. Tapi saya sempat lihat memang masalah ini tidak akan menjadi besar kalau akun supporter Malaysia tidak memposting videonya. Kita bahas malam, kalau andaikan misalnya video itu nggak tersebar, nggak viral, mungkin Mas Yovan dan Mas Fuad juga ya sudah gitu, anggap ini resiko sebagai supporter away gitu ya. Jadi terima aja gitu kan. Tapi karena ternyata diposting oleh mereka, lalu direspon oleh teman-teman supporter kita, ini yang akhirnya jadi tergejolak dan ramai di sosial media kan, dan akhirnya kita semua jadi tahu gitu. Kalau enggak kan mungkin laporannya selesai di KBRI Malaysia aja gitu. Mungkin ada laporan dari yang Menpora atau pemerintah Indonesia, tapi nggak akan sampai sejauh ini gitu. Lalu ditambah dengan pernyataan dari Syed Saddiq sendiri bahwa ini adalah videonya adalah hoax gitu kan. Jadi rasa-rasanya di pemerintah Malaysia sendiri ada usaha untuk ini bukan tentang bola, gitu. Ini kriminal biasa, tapi kejadiannya berulang dan selalu berkaitan dengan sepak bola. Ini kayaknya harus didorong supaya selesai
dan nggak ada kejadian aksi balas membalas nantinya. Meskipun itu hoax, kemudian dibantah sendiri dan akhirnya diakui ya. Kemarin rencana gitu dalam waktu dekat ini ada 3 komponen. Komponen itu ada pemerintah, ada federasi, sama ada perwakilan supporter. Itu bareng dengan Malaysia. Sebenarnya gagasan itu sudah muncul pada saat awal bulan Oktober. Saya mewakili Pak Menpora, ada para menteri olahraga ASEAN. Pas saat itu, saya di depan media berulang kali saya katakan begitu duduk sana yang hadir bukan saya sadik, tapi pejabat tinggi eselon 1 dari kegiatan Sukan. Itu ketemu itu karena kejadian BPK kan sudah itu tanggal 7 saya ketemu Pak Gatot. Kenapa sih kita ribut melulu gitu? Bisa nggak kita duduk bareng? Tapi jangan dengan kita nggak selesai. Ada unsur federasi, kaum kami, PSSI Anda, sama perwakilan supporter duduk bareng kita duduk. Ya paling tidak kalau sampai zero susah ya, tapi minimalisasi supaya seakan-akan kalau pertandingan antara Indonesia dan Malaysia itu sama lah, Pak. Indonesia Filipina, Indonesia Thailand kan nggak ada apa-apa kan gitu. Belum sampai duduk bareng kejadian gitu. Dan pertama, dan tapi ngomong karena pihak PSSI sempat ada yang nuntut juga PSSI. Mungkin itu juga yang perlu disampaikan ya, kan sejauh ini kan yang baru menghubungi saya juga Yovan itu dari pihak KBRI, Menpora, Menlu. Maksud saya dari pihak PSSI itu belum ada. Soalnya kan kalau dari pihak Kemenlu dan Kemenpora itu hubungan bilateral dua negara ya, antara Indonesia dan Malaysia. Sedangkan kan kalau dari federasi harusnya bisa meneruskan ke FIFA untuk bentuk pelaporannya. Jadi menurut saya ini biar ada 2 jalur gitu Pak. Hubungan bilateralnya diurus oleh Kemenpora dan juga Kemenlu, sedangkan untuk pelaporan ke FIFA-nya ya PSSI yang lebih berwenang untuk itu. Baik, nanti kami sampaikan. Makanya saya tanya ya, sudah belum atau jangan-jangan terlalu sibuk karena nanti malam menghadapi Singapura. Baik, ada yang ditambahkan?